Alhamdulillahi wa tatinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang kebenarannya tidak perlu diragukan lagi karena Islam turun dari Zat yang Maha Benar. Maka sebagai orang-orang beriman, konsekuensi kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sebagai orang-orang beriman itu adalah sebagaimana disampaikan di dalam surat An-Nur ayat 51. Allah katakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika kepada mereka diseru untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, liyahkuma bainahum, untuk mengatur kehidupan mereka, untuk menghukumi berbagai persoalan-persoalan kehidupan mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Maka sesungguhnya ucapan mereka hanya satu, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ini adalah karakter orang-orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai Zat yang Maha Benar, sebagai sumber dari agama ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan agama ini bukanlah untuk sebagian manusia, bukan untuk sebagian kaum tertentu, dan bukan pula untuk masa-masa tertentu. Allah katakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linas basyira wa nadhir. Allah katakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, basyira wa nadhir, baik itu sebagai pemberi kabar gembira maupun sebagai pemberi peringatan. Atau di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dari kitab ini, dari Al-Qur'anul Karim, sebagai petunjuk kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ketundukan kita itu harus kita tunjukkan di dalam perilaku maupun di dalam ucapan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama ini hanya diturunkan untuk satu kaum tertentu, itu adalah kesesatan berpikir. Ini adalah satu hal yang sungguh-sungguh sangat di luar pemahaman Islam yang benar. Karena hari ini ramai di sosial media yang diramaikan, dikatakan oleh seorang pejabat penting di negeri ini yang mengatakan bahwa agama ini adalah turun atau diturunkan untuk bangsa Arab. Lalu kemudian dia katakan bahwa sebagai pendatang agama ini di Indonesia harus mengikuti budaya Indonesia. Ini kesesatan berpikir. Ya, ini adalah satu pemahaman yang di luar pemahaman Islam. Ya. Akal kita tidak cukup untuk menjangkau seluruh persoalan-persoalan kehidupan ini. Jadi pernyataan tadi itu lahir dari pemahaman yang bersumber dari akal mereka. Ya, padahal di dalam jalan kehidupan ini, ya, tidak seluruhnya kebenaran dan kesalahan, ya, katakanlah baik buruk, benar salah, itu bisa dijangkau dengan akal kita. Ya, kalau untuk persoalan-persoalan yang sederhana, tidak ada masalah kita menggunakan akal kita untuk menentukan baik buruknya. Kalau ada kecelakaan di jalan, kemudian ada seseorang yang menolong, secara refleks dia menolong, tidak perlu kita mencari dalil. Bagaimana dalilnya menolong orang yang sedang tertimpa kecelakaan di jalan? Kalau ada orang yang mau tenggelam di sungai, ya, kemudian ada seseorang yang dengan refleks kemudian dia menolong orang yang akan tenggelam di sungai tadi, tidak perlu mencari dalil benar salahnya, baik buruknya. Ya, kalau ada paku di tengah jalan, kemudian kita menyingkirkan paku itu, ya, tidak perlu mencari dalil. Apa dalilnya? Ya, menyingkirkan paku di jalan. Itu untuk persoalan-persoalan yang sederhana, yang bisa dijangkau dengan akal manusia. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau untuk berbagai persoalan kehidupan ini, ya, untuk persoalan-persoalan yang bersifat muamalah,
persoalan ekonomi, persoalan hukum, persoalan politik, persoalan kemasyarakatan, persoalan kenegaraan, bahkan bagaimana mengurus seluruh isi dunia ini tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Maka yang menjadi standar kebenaran hanyalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Benar, Zat yang Maha Menciptakan, termasuk menciptakan seluruh alam semesta ini dan menciptakan manusia. Tidak ada, tidak boleh kita menggunakan akal kita. Lalu apa yang dikatakan oleh pejabat ini dengan mengatakan bahwa Islam sebagai agama pendatang di Indonesia harus menyesuaikan budaya Indonesia? Ini adalah karena dia menggunakan akalnya. Bagaimana bisa Islam yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menyesuaikan dengan budaya buatan manusia? Budaya yang harus menyesuaikan dengan Islam. Islam harus mengatur seluruhnya. Bukan Islam yang harus diperintahkan untuk menyesuaikan dengan budaya. Ini kesesatan berpikir. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di agama lain, ada satu tafsir yang disebut dengan metode tafsir hermeneutika. Karena memang ada persoalan dengan agama mereka, dengan kitab-kitab mereka, di mana tafsir hermeneutika ini adalah satu metode tafsir yang digunakan untuk memahami kitab-kitab agama mereka, yang semangatnya adalah mengkritisi, mengoreksi, mana ayat-ayat yang benar, karena memang ayat-ayat dalam kitab-kitab mereka bermasalah. Tapi kalau untuk Islam, kalau untuk menafsirkan bagaimana pemahaman yang benar tentang ayat-ayat Al-Quran, tidak boleh kita kemudian menggunakan semangat mengoreksi, semangat mengkritisi, sehingga ketika ada ayat-ayat Quran, ketika ada aturan-aturan dalam agama ini yang tidak sesuai dengan akal mereka, kemudian dikoreksi, disalahkan apa yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ini kesesatan berpikir yang bisa merusak keimanan kita, yang bisa merusak bagaimana peradaban manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini tidak mungkin akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini tidak mungkin akan diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama penduduknya, selama pengelola negara ini tidak berpegang teguh dan tidak mempunyai ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fathahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard lakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka sungguh akan kami buka keberkahan bagi mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Lalu kemudian Allah katakan, walakin kadzdzabu, tapi mereka mendustakan kebenaran ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lalu kami hukum mereka, kami berikan azab kepada mereka, kami berikan sanksi kepada mereka, kami timpakan musibah-musibah kepada mereka, kami berikan mereka berbagai persoalan-persoalan besar karena apa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau kita ingin negeri ini benar-benar menjadi sebuah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada ketundukan yang total, terutama kepada mereka-mereka yang diberi amanah untuk mengelola negara ini. Beriman yang benar. Allah katakan amanu, kemudian bertakwa. Bertakwa itu adalah imtitsalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Bukan lalu kemudian mengkritisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengatakan bahwa agama ini datang untuk satu bangsa tertentu. Kalau untuk nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad SAW, memang mereka diturunkan untuk satu kaum tertentu. Mereka memang diturunkan untuk periode kenabian mereka. Tapi untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah telah memberikan jaminan akan keaslian agama ini. Kebenarannya tidak perlu diragukan hingga hari kiamat nanti. Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini, sesungguhnya kami yang menurunkan risalah agama ini. Wa inna lahu lahafizun. Dan kamilah yang akan menjaga keaslian. Kami yang akan memelihara agama ini. Jadi tidak boleh kita beragama lalu mengedepankan akal kita. Mayoritas dalam kehidupan ini, aturan-aturan kehidupan itu harus menggunakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sebagai standar kebenaran. Maka ketika kehidupan ini diatur oleh aturan-aturan di mana akal manusia ditempatkan lebih tinggi daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka tidak heran ketika kerusakan demi kerusakan terjadi di berbagai sektor kehidupan. Ekonomi kita rusak, hukum kita rusak, tidak ada keadilan, hutang kita demikian luar biasa yang tidak mungkin akan terbayar bahkan oleh anak cucu kita nanti. Ya. Kemudian peradaban kita, akhlak generasi muda kita rusak. Karena agama ini tidak menjadi aturan, agama ini tidak menjadi pegangan kehidupan, agama ini tidak menjadi aturan kehidupan. Padahal agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk menjaga kemuliaan manusia. Di dalam istilah fikih itu para ulama mempunyai satu istilah yang disebut dengan maqasid syariah. Tujuan diturunkannya risalah Islam. Untuk apa? Untuk menjaga kemuliaan manusia. Ya, hifdzun nas, untuk menjaga kemuliaan manusia. Hifdzul mal, untuk menjaga harta-harta manusia. Hifdzul akal, untuk menjaga akal-akal manusia. Hifdzun nasl, untuk menjaga keturunan-keturunan manusia. Hifdzud din, untuk menjaga kebenaran agama ini. Ketika agama ini tidak menjadi aturan dalam kehidupan kita, kita bisa melihat bagaimana rusaknya kehidupan ini. Dan agama ini tidak terjaga. Agama ini siapapun ya, berani menghina agama ini. Kita lihat bagaimana kemudian mereka menghina Al-Quran. Mereka menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka menghina dan menistakan ajaran-ajaran Islam. Karena memang kita tidak mempunyai landasan yang benar dalam mengatur kehidupan kita, yaitu landasan Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya ya, menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan kemuliaan, menjadikan kenikmatan kehidupan baik dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat kelak ketika kita benar-benar berpegang kepada Islam, kepada apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Baginda Nabi katakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu hanya akan meninggikan derajat suatu kaum ketika kaum itu berpegang teguh kepada Al-Quran. Ketika mereka menjadikan Al-Quran sebagai aturan-aturan kehidupan mereka. Wa yadh'u bihi akharin. Sebaliknya Allah akan menghinakan suatu kaum. Allah akan menjatuhkan derajat suatu kaum ketika mereka meninggalkan Al-Quran. Ya. Atau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Ya, barang siapa berpaling dari peringatanku, barang siapa berpaling dari ayat-ayatku, barang siapa berpaling dari sunnah-sunnah nabiku, Allah katakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah penghidupan yang sempit, baginya akan terjadi berbagai bentuk musibah, baginya akan terjadi berbagai problematika besar ya, yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia kecuali mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan dunia. Lalu kemudian Allah katakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lalu kemudian pada hari kiamat nanti mereka akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Ini sanksi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti, pada yaumul qiyamah nanti. Ketika manusia tidak berpegang kepada Al-Quran, ketika manusia tidak berpegang kepada risalah Islam, ketika manusia tidak berpegang kepada Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi. Lalu kemudian Nabi pada masa-masa akhir kenabian beliau katakan taraktu fikum amrayni lan tadilu abadan in tamassaktum bihima kitaballahu wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Baginda Nabi kemudian mengatakan, yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnata rasulihi, dan sunnah-sunnah Rasulnya. Inilah jalan kita untuk menggapai kemuliaan hidup ini. Inilah jalan kita untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Tapi ketika kemudian kita berpegang kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia dalam seluruh aspeknya, ketika kemudian manusia lebih mengedepankan akal mereka, ketika manusia kemudian menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah hanya berdasarkan akal-akal mereka, maka tidak mengherankan ya, ketika kemudian Allah turunkan berbagai musibah, ketika kemudian Allah turunkan berbagai kerusakan di setiap sektor-sektor kehidupan manusia, baik itu dalam persoalan ekonomi, baik itu dalam persoalan hukum, baik itu dalam persoalan keadilan, baik itu dalam persoalan budaya, sosial, akhlak, dan seterusnya. Karena agama ini telah ditinggalkan, bahkan kemudian mereka memfitnah agama ini. Mereka katakan agama ini hanya turun untuk orang Arab,
Mereka katakan agama ini agama pendatang yang harus menyesuaikan dengan budaya negeri ini. Sesat cara berpikir ini. Hati-hati. Orang seperti ini tidak sedikit, dan sungguh mereka sebenarnya tidak pantas untuk mengemban amanah, mengatur kehidupan ini. Ini adalah ruwaibitoh, orang-orang bodoh yang mengatur urusan umat. Saya tidak tahu agamanya apa orang ini. Tidak ada sedikit pun keberpihakannya kepada Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf.